fucking dirty little He's done it again. You know what He's done it again. That is a foul. Little bastard. He does it. He's done it again. Ya, yang gue takutkan terjadi di mana untuk ketriliun kalinya Red Bull menendang pembalap kedua mereka. Dan Max Verstappen untuk ketriliun kalinya juga akan memiliki rekan tim baru musim depan. Yep, Isaac Hadjar sudah resmi akan naik ke Red Bull di 2026, sedangkan Arvid Lindblad akan naik ke Racing Bulls bertandem dengan Liam Lawson. Itu berarti Yuki Tsunoda resmi gak akan berada di grid F1 musim depan, yang dimana agak disayangkan dan nyesek juga. Dan hari ini gue mau bahas mengenai berita ini. Jadi, gue waktu itu dapat video kalau gue tuh lebih menyarankan Red Bull mempertahankan lineup mereka buat 2026, karena gue yakin pembalap mereka yang sekarang ini dari awal musim sudah mulai fokus untuk proyek 2026. Jadi betternya mereka ya stay juga di proyek itu. Tapi tentu saja ini bukanlah Red Bull kalau udah pembalap keduanya melontong akibat mobil sendiri juga ditendang. Yuki sudah menjadi korban kelima kursi kedua Red Bull itu. Tapi kalau kalian gak mau ngitung Ceko ya dimana masuk akal juga, ya udah balok keempat berarti ya. Dan entahlah berapa banyak pembalap lagi yang akan menjadi korban di masa depan, karena ini sudah di titik dimana gue tuh rasa udah sangat melelahkan untuk kita bahas dan saksikan. Kita bahas Yuki dulu deh. Di 2025, dia mengawali musim dengan kecepatan yang solid, dimana berapa kali dia qualified di posisi tinggi di Racing Bulls itu. Namun setelah dia turun ke Red Bull, mulai dari roda ketiga, dia buktikan dari beberapa balapan pertama bahwa seharusnya dari awal ya dialah yang di-seat Red Bull kedua itu. Namun performanya juga belum berada di level yang diharapkan Red Bull juga sebenarnya. Dan gua akui juga masih sangat jauh. Cuman mobil RB21 itu emang merupakan mobil yang sangat tricky untuk dikendarain. Sekalinya buat kesalahan, bisa kehilangan banyak sekali waktu yang dapat membuat Anda terjun ke belakang. Apalagi grid sekarang kompetitif banget, jadi window-nya untuk kesalahan tuh kecil banget. Dan sekali buat kesalahan, boom, dah selesai ya. Dan beberapa crash sebesar seperti di Imola salah satunya merupakan insiden yang juga tidak menguntungkan buat dia. Karena dia harus pakai spare part yang lama dan dalam mobilnya butut, dikasih spare part lama, kursi kedua pula. Dah lah, gue rasa Lewis Hamilton meraih podium pertamanya di Ferrari musim ini lebih realistis dibandingkan kursi kedua Red Bull itu survive satu musim. Tapi Yuki beberapa kali juga sering banget jadi samsak keblunderan Red Bull seperti di Las Vegas kemarin, di mana mereka salah setting tekanan ban di qualifying yang membuat mobilnya juga nggak kompetitif di sesi itu di kondisi yang benar-benar hujan ya. Dan ini juga diakui oleh tim prinsipal Red Bull sendiri, yaitu Laurent Mekies. Jadi ya tentu aja dia tidak perform sesuai harapan di Red Bull. Tapi Red Bull sendiri juga kayak nggak bisa menemukan solusi untuk buat kursi kedua Red Bull itu bisa perform. Dan malah asik blunder terus di saat Yuki juga sering sekali membantu Red Bull mencari setup yang bagus dan nantinya dikasih ke Max ya. Jadi walaupun secara duel on track dia tuh nggak ada kontribusi, di sisi lain dia juga memiliki peran dalam memastikan Max bisa jurdun musim ini. Tapi bang, kan dia sendiri yang ngomong kalau mobil RB21 itu di simulator tidak begitu sulit dikendarain. Kalian sih yakin itu sama simulator in real life 100% sama gitu, kan yakin? Kalau iya mah mending gua ngehalu aja sama cewek 2D yang udah kayak simulator. Ya begitulah untuk Yuki ya. Balik lagi, gua rasa Red Bull seharusnya bisa kasih dia kesempatan setidaknya sampai musim depan. Apalagi regulasi baru juga. Sesuai teori Saipul 2022, pembalap layak diberikan kesempatan setidaknya 2 musim untuk membuktikan diri. Jadi ya udah gitu guys. Eits, belum. Oke, sekarang kita ke Isaac Hadjar ya. Menurut gua dia sangat layak untuk naik ke Red Bull. Cuman ini menurut gue agak kawalan, dan gue takut aja ini menjadi Alex Albon atau Liam Lawson 2.0, karena dia akan memasuki musim keduanya dengan tim maha dahsyat kayak Red Bull yang saking dahsyatnya sampai banyak korbannya ya. Dan Isaac pun dapat dikatakan menurut gue merupakan Rookie of the Year musim ini. Kalau kita nggak lihat standings ya, karena performa setiap mobil beda-beda emang, jadi kita lihat dari average-nya aja. Tapi menurut gue ini keawalan ya, baik lagi. Dan jika lu keawalan promote seorang pembalap muda ke top tim kayak Red Bull, dan dia akhirnya nggak siap, dan ujung-ujungnya gagal, lu lagi-lagi membuang talenta akademi lu sendiri, dan kita nggak mau Isaac menjadi korban selanjutnya. Jadi gue sebenarnya happy for Isaac, cuman agak khawatir juga. Dan kita akan masuki regulasi baru, dan semuanya emang mulai dari nol. Ini bisa menjadi keuntungan dan ketidakuntungan di saat yang sama.
Untungnya ya semua pembalap mulai dari nol lagi, dan gak ada yang untung atau gak untung. Semua pembalap mileage jam terbang mengenai mobil baru 2026 ini masih kosong menuju pre-season testing ya. Tapi gak untungnya ya dia pertama akan masuk ke tim yang sudah memiliki rekor buruk di kursi kedua itu, lalu harus nahan ocehan Mbah Helmut dan tentunya harus melawan anomali Belanda itu. Mengerikan. Ya, good luck aja untuk Isaac. Lucu juga, Doi awalnya nggak mau tuh naik ke Red Bull. Kawalan ya kan? Tapi ya di saat yang sama, kalau timnya udah ngebet mau naikin dia, ya gimana toh? Mau nolak juga nanti ditendang pula dari Racing Bulls ya kan? Dan akhirnya nggak dapet seat F1, kan kocak kali gitu kalau bisa beneran kayak gitu. Makanya, nurut aja dia, walaupun tahu dalam hati, udah takut aja dia jadi korban berikutnya ya kan? Nah, untuk Liam Lawson, gue cepet aja. Kalau dia tuh emang, baik lagi di video gue sebelumnya gue udah bilang, dia sudah membuktikan semenjak dia dipromot ke Racing Bulls kalau dia tuh layak stay di F1. Oke lah, berapa kali suka bikin kesalahan dan emosi pembalap lain, tapi itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Ingat, itu sebenarnya secara technically full time ya, itu masih rookie sebenarnya musim ini ya. Tapi ya gitulah, gue setuju dia dipertahanin, jadi ya oke dah itu aja. Eits, belum boy. Kita ke pembalap baru F1 dan satu-satunya rookie musim depan, yaitu Arvid Lindblad. Oke, ini nanti di video lain gue akan bahas soal siapa sih sebenarnya Arvid Lindblad itu, dan gue bakal bahas dari karir juniornya sampai ke F1 tuh gimana ya. Tapi sebelum itu, gue mau bahas soal dia naik ke Racing Bulls, dan gue akan jujur-jujuran aja, ini orang sebenarnya belum sepenuhnya siap untuk F1. Kenapa gue bilang begitu? Padahal gue dulu pas zaman Kimi bisa dibilang tuh ngebet banget buat dia langsung naik ke F1 dan berprogres di situ. Kenapa sekarang lu balik lagi jadi orang yang merasa 2 musim di F2 tuh ideal? Ya Kimi waktu itu walaupun premannya lontong ya, dia bisa berapa kali meraih kemenangan dan bisa dikatakan kemenangan itu juga impresif, apalagi yang di Silverstone ya kan. Tapi Arvid Lindblad, oke, dia juga sejauh ini meraih 2 kemenangan. Tapi secara overall performanya itu masih lumayan naik turun. Dan dia tuh di tim yang lumayan oke, Campos ya. Walaupun nggak seroket Invicta ya mobilnya, tapi dia juga masih suka buat kesalahan sendiri yang lumayan costly dan berujung hilangnya harapan untuk title fight F2 musim ini. Dan alasan kenapa Kimi juga gue setuju dia langsung naik ke F1 ialah karena situasi Mercedes saat itu yang ditinggal sama Lewis. Jadi mereka perlu mencari pembalap baru dan itu buat mereka mencoba gambling untuk naikin Kimi. Kalau Red Bull, gue rasa nggak ada urgensi untuk naikin pembalap baru dulu untuk sementara ini. Karena Yuki, Liam, Isaac, semuanya tuh masih sangat layak di F1. Dan layak untuk stay di timnya masing-masing. Dan fokus ke 2026 dulu. Jadi Arvid ya bisa dibina lebih dulu lah. Melalui role reserve driver, testing previous cars atau testing mobil-mobil zaman dulu tuh TPC kita ngomongnya ya. Atau ya lanjut musim F2, walaupun itu ya baik lagi, nggak gue saranin. Mengingat betapa butuhnya Mechachrome itu. Sangat meresahkan. Tapi intinya gue akui, dia punya talenta dan F1 worthy banget. Cuman ada baiknya, lu bina dulu nih orang. Tapi ya untungnya ya Racing Bulls, ya kalau kita harus jujur-jujuran juga, merupakan tim yang tepat untuk itu. Apalagi vibes di sono tuh emang bagus banget. Dan hey, dia bisa buktikan gue salah juga, dan bisa aja langsung perform kayak Isaac musim ini. Yang dimana gue yakin dia bisa berkembang selagi pembinaannya bagus. Dan tentu saja, senang untuk punya satu pembalap yang naik dari F2 ke F1 musim depan. Walaupun bukan juaranya juga sih ya, tapi ini lagi-lagi sebenarnya menjadi pertanyaan untuk F2, di mana para tim sekarang tuh udah kayak nggak percaya sama feeder series. Jadi yang juara tuh kalau emang merasa mereka tuh nggak terlalu bagus dan juara karena mobil doang, ya mereka nggak bakal ambil gitu ya, walaupun mereka jadi juara gitu. Dan mereka lebih mempercayakan testing sendiri dengan timnya ya, dan insting aja kalau mereka tuh calon Jordan. Jadi ya selamat untuk Arvid Lindblad sudah mencapai F1 dan dia menepati janji dia ke Lando 5 tahun yang lalu kalau dia akan naik ke F1 dalam 5 tahun. Dan dia pas ya jadi bener tuh. Dan dia harus mengingat namanya ya si Lando kalau Arvid Lindblad akan menjadi rivalnya di masa depan mungkin. Dan beneran 5 tahun kemudian, anak 14 tahun itu yang masih di karting ya, naik ke F1 bersama Racing Bulls dan akan balapan dengan Lando Norris musim depan. Sepertinya memang sudah tertulis di bintang-bintang ya BTW, dan siapa sangka pembalap yang dibuat janji itu berpeluang menjadi juara dunia minggu ini. Edan, eta teh. Nah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k subscribe akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, capek cuy. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh